Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak multimedia SMK Islam 1 Nurenan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kerahmatan sampai akhir hayat nanti. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ibnu Aulansyah, yang selalu setia menemani Anda semua dalam mata pelajaran multimedia, khususnya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif kewirausahaan atau disingkat PKK, itu adalah salah satu mata pelajaran yang konsepnya berbasis tentang kewirausahaan. Jadi nantinya kalian, anak-anak MM1, MM2, akan dijadikan pionir-pionir bangsa yang akan menjadi seorang wirausaha. Jadi nantinya, kalian diharapkan mampu membuat sebuah produk baru, ataupun remake produk yang sudah ada, menjadi produk yang lebih berharga, berkualitas, dan unggul. Nah, apa sih produk kreatif kewirausahaan itu? Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Nah, kalau kewirausahaan itu adalah kegiatannya, sedangkan wirausaha itu adalah orang yang bekerja sebagai wirausaha. Nah, kompetensi dasar yang akan saya capai dalam mata pelajaran kali ini, yakni 1. Memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Apa itu sikap dan perilaku wirausahawan? Akan kita bahas selengkapnya dalam video ini. Kemudian yang harus kalian kuasai juga, itu adalah mempresentasikan sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Jadi bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausahawan, itu yang akan kalian cantumkan dan yang akan kalian perlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti kalian akan, setelah lulus nanti, diharapkan kalian akan bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya itu adalah tentang wirausaha dan kewirausahaan. Kat. Tujuan pembelajaran dari produk kreatif kewirausahaan yang pertama adalah memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, memahami sikap dan perilaku seorang wirausaha. Jadi nanti diharapkan kalian bisa memiliki sikap dan perilaku seorang wirausaha yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian yang keempat, mempresentasikan sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Baik, langsung saja, tidak usah membuang-buang waktu, langsung masuk ke dalam materi yang pertama. Apa sih pengertian wirausaha? Pasti kalian bertanya-tanya, apa bedanya wirausaha dan kewirausahaan? Kemudian, apa sih maksudnya wirausaha? Nah, pengertian wirausaha itu ada beberapa macam. Menurut beberapa ahli, definisinya hampir sama, namun berbeda sedikit di bagian akhirnya. Nah, menurut Samsudin Suryana, wirausaha adalah seorang yang memiliki karakteristik percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, kemudian berorientasi pada masa depan. Jadi kalau ditarik kesimpulan, menurut pengakuan atau penuturan dari Samsudin Suryana, wirausahawan itu seorang yang mempunyai motivasi untuk maju dan siap menatap masa depan. Kita bandingkan dengan penuturan dari Prawiro Kusumo. Menurut beliau, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, bedanya di bagian masa depan saja. Jadi kalau Prawiro Kusumo tidak menyebutkan tentang masa depan, tapi ketika ditarik garis kesimpulan atau benang merahnya, itu hampir sama.
Seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa kreatif, inovatif, kemudian percaya diri dan berani mengambil resiko, serta dilengkapi dengan adanya kemauan untuk mempresentasikan masa depan yang lebih baik. Nah, secara garis besar atau etimologis, secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi tujuannya jelas, seorang wirausaha mempunyai sebuah tujuan yang nyata. Kemudian seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi sebuah realita. Jadi ketika kita mempunyai sebuah impian atau gagasan ataupun keinginan, itu akan diwujudkan dalam sebuah kenyataan. Itulah yang dinamakan seorang wirausaha. Jadi jangan sampai kita hanya mempunyai sebuah mimpi yang tidak pernah diwujudkan. Maka kita akan hanya menjadi seorang pemimpi. Tapi ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita punya mimpi, kita punya inovasi, kemudian kita wujudkan inovasi tersebut dalam perbuatan yang nyata. Jadi seperti itu. Nah, apa sih karakter wirausaha itu? Yang pertama, itu mempunyai karakter berani. Aduh. Iya. Karakter wirausaha. Karakter wirausaha itu ada bermacam-macam. Ada 10. Karakter yang pertama itu adalah kreatif, yakni kemampuan seseorang menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Jadi misalnya, kalau kalian di rumah mempunyai sumber daya. Sumber dayanya apa? Misalnya sampah ataupun barang-barang bekas. Nah, kalian bisa dikatakan kreatif, bisa menghasilkan, bila kalian bisa menghasilkan produk dari barang-barang yang sudah ada tersebut. Jadi barang-barang yang sudah ada tersebut, kalian kombinasikan dengan apapun, maka kalian akan menjadi seseorang yang kreatif. Salah satu contoh seorang wirausaha itu adalah seorang yang kreatif. Yang kedua, itu adalah inovatif, yakni proses menghasilkan suatu gagasan atau penemuan baru yang diterima atau dijual ke masyarakat. Terkadang inovasi ini berupa ide yang sederhana ataupun sepele, merupakan suatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Nah, gandengannya atau istilahnya couple dari seorang kreatif itu adalah inovatif. Ketika dia memiliki jiwa kreatif, itu pasti ada hal-hal yang mendorongnya, yakni inovatif. Jadi inovatif ini dari hal dalam diri. Misalnya kalian melihat sebuah media interaktif yang bagus, kemudian kalian berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan media interaktif tersebut menjadi lebih baik. Seperti misalnya kalian membuat sebuah konten di YouTube. Nah, kalian mulai berinovasi ataupun berpikir bagaimana caranya biar konten YouTube saya itu lebih baik daripada yang lain. Kalian harus berpikir seperti itu, karena persaingan dunia wirausaha akan semakin ketat di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah berleha-leha ataupun jangan pernah puas diri dengan apa yang sudah dicapai sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, sikap seorang wirausaha atau karakter seorang wirausaha itu adalah berani. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki sifat yang berani. Maksudnya di sini adalah berani mengambil keputusan dan juga berani mengambil resiko dengan perhitungan yang cermat. Jadi bukan hanya berani dalam mengambil resiko secara langsung, tapi juga dipikirkan dengan matang-matang. Jadi dipikirkan dulu secara cermat, kemudian mengambil resiko yang ada. Yang keempat, itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini berkaitan dengan karakter. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai karakter kepemimpinan yang bagus. Banyak seorang wirausaha yang tidak mempunyai kepemimpinan yang bagus. Tapi dia bisa menyiasatinya dengan cara, misalnya, seorang pemilik perusahaan akan menunjuk seorang CEO. Jadi CEO nanti gunanya adalah sebagai pengambil tanggung jawab yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi nantinya seorang CEO akan menjalankan sebuah perusahaan
kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada seorang pemilik perusahaan tersebut. Kemudian karakter wirausaha yang selanjutnya, yang nomor 5, itu adalah mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus menyampaikan gagasan pesan secara baik dan internal kepada karyawan maupun secara eksternal kepada mitra usaha. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi itu sangat penting. Makanya untuk anak-anak multimedia diharapkan kalian bisa atau mampu menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Baik itu secara sosial maupun secara langsung. Kemudian yang keenam itu adalah kerjasama. Kerjasama itu yakni kemampuan dalam menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak. Jadi kerjasama itu sangat dimungkinkan dalam sebuah wirausaha. Kerjasama yang baik pasti akan menghasilkan sebuah hasil yang baik. Jadi kalau kalian misalnya disuruh membuat proyek dengan berkelompok. Jadi jadilah seseorang kelompok yang berguna. Jangan hanya menitipkan nama saja. Kemudian yang ketujuh, itu ada mandiri. Jadi selain bekerja sama, kalian harus bisa menjadi seorang yang mandiri. Mandiri ini berarti seorang wirausaha tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Boleh kalian bekerja sama dengan orang lain, tapi ada suatu ketika kalian harus bisa menjadi seorang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang nomor 8 adalah percaya diri. Percaya diri ini yakni percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah menyerah, ataupun jangan pernah mengeluh tentang kemampuan orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah menyamakan kamu dengan si A, dengan si B. Karena seseorang mempunyai kemampuan unik tersendiri. Jadilah seorang yang percaya diri. Kemudian karakter wirausaha yang nomor 9 itu adalah jujur. Jujur merupakan akar dari semua karakter. Seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bila tidak memiliki nilai kejujuran, maka semua akan sirna. Baik dalam ilmu agama, dalam ilmu apapun, pasti akan diajarkan yang namanya kejujuran. Nilai kejujuran ini sangat penting ketika kalian memulai sebuah wirausaha atau kalian menjadi seorang wirausaha. Nilai kejujuran akan sangat dipegang oleh baik internal maupun karyawan ataupun mitra usaha kalian nanti. Kemudian yang nomor 10 ini adalah yang pantang menyerah. Jadi sekuat apapun badai yang akan menerjang, kalian harus pantang menyerah. Meskipun misalnya kalian di awal-awal berwirausaha sudah mengalami kegagalan, tapi mungkin yang kedua kalinya, atau yang ketiga kalinya, atau bahkan yang keempat kalinya, kalian akan merasakan suksesnya berwirausaha. Jadi jangan pantang menyerah. Sama hal dengan belajar ataupun kalian belajar apapun. Jadi jangan pantang menyerah. Misalnya, kalau kalian tidak bisa ngedit ataupun tidak bisa membuat desain grafis, kalian bisa terus berusaha pantang menyerah dengan cara mencobanya setiap hari. Kalau kalian mencoba setiap hari, insya Allah akan diberi jalan yang lebih baik. Jadi jangan sampai pantang menyerah. Nah, kalau menurut Big Griff, itu ada yang namanya Dream, Doors, Devotion, Destiny, Dollar, Distribute, Detail, Dedication, Determination, dan Discipline. Nah, hampir sama dengan apa yang sudah saya utarakan tadi. Karakter wirausaha menurut Big Griff itu ada yang pertama ada Dream. Dream yakni memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian di masa depan. Hampir sama dengan yang namanya inovatif atau inovasi. Jadi kalian mempunyai gambaran di masa yang akan datang. Aku pengen nyiptakne drone sing gede, misalnya seperti itu. Kemudian ada decision, yakni mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga ada doors, melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Sama seperti kalian percaya diri tadi.
berani mengambil keputusan. Kemudian yang keempat ada determination, yakni memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian di masa depan. Hampir sama dengan inovatif, kalian harus berani meraih mimpi kalian di masa yang akan datang. Dedication, nomor 5, itu adalah dedikasi yang tinggi atau pencurahan segala usaha itu ada di dalam kerja kalian tadi. Kemudian devotion, tidak mengenal lelah, pantang menyerah, berarti fokus dalam melakukan bisnis. Jadi hanya fokus dalam melakukan bisnis tersebut. Kalau misalnya kalian mempunyai impian menjadi seorang wirausaha di berbagai tempat, kalian harus fokus membangun usaha yang kalian geluti dulu. Jadi jangan sampai misalnya satu segmen. Misalnya kalau kalian ingin membuka usaha percetakan desain grafis, undangan, ataupun studio foto mantenan, kalian harus fokus pada satu titik saja dulu. Jangan sampai merambah ke hal-hal yang lain. Misalnya kalian merambah ke dunia jual beli. Ya bisa dilakukan, tapi tidak fokus akan mengurangi hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Kemudian detail. Detail ini mampu menganalisa secara rinci sampai hal-hal yang kecil. Jadi berbagai hal, misalnya faktor-faktor pendukung, faktor-faktor penurun, itu akan kalian kuasai, kemudian kalian terapkan dalam keputusan tadi. Kemudian destiny, tujuan yang harus dicapai. Misalnya, kalau kalian membuka usaha rental kamera, kalian harus bisa mencapai tujuan yang nyata. Misalnya kalian bisa menyewakan 10 alat dalam satu hari, sampai seperti itu misalnya. Kemudian yang ke-9 itu ada dollar. Uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Memang kita tidak bisa hidup dengan tanpa uang, ataupun uang adalah segalanya. Tapi segalanya bukan soal uang. Rasa percaya diri, rasa inovasi, kreatif tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi ketika kita berbicara soal wirausaha, kita harus mengetahui tentang untung dan rugi. Jadi uang sangat berpengaruh, tapi tidak berpengaruh untuk semuanya. Nomor 10 adalah distribut, mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang dan kepemilikan kepada orang lain. Hampir sama dengan kerjasama. Jadi kalian bisa kerjasama dan kepemimpinan. Jadi kalian nanti diharapkan mampu sebagai seseorang yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Kalian bisa menjadi seorang bawahan dan kalian juga bisa menjadi seorang atasan. Karena seorang atasan belum tentu bisa menjadi seorang karyawan. Dan seorang karyawan belum tentu bisa menjadi seorang atasan. Jadi bisa dicamkan itu. Kemudian ketika kita berbicara seorang wirausaha, apa sih manfaat dari wirausaha tersebut? Mungkin kalian sudah bisa mempunyai gambaran sedikit-sedikit. Nah, manfaat wirausaha itu yang pertama bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini manfaat yang paling mulia bagi sekeliling kita. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, misalnya nanti akan menggandeng tetangga kita yang sedang menganggur, ataupun mengajak kerabat atau saudara kita yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu orang lain. Wirausaha ini sangat bermanfaat sekali bagi orang di sekitarnya. Yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan dalam konteks wirausaha. Ini berbeda ketika kalau kita hanya menjadi seorang karyawan atau bawahan. Ketika kita berwirausaha, sekecil apapun usaha yang sedang kita bangun, kita adalah bosnya. Tapi sebesar apapun perusahaan yang sedang kita jalankan, kalau hanya sebagai karyawan, kita hanya sebagai karyawan saja. Tidak bisa memimpin perusahaan tersebut. Jadi sering ada seminar-seminar kewirausahaan seperti ini. Lebih baik menjadi seorang wirausaha kecil daripada karyawan.
Tapi tidak menutup kemungkinan kita menjadi seorang karyawan terlebih dahulu untuk mempelajari hal-hal yang ingin kita capai. Jadi kita bisa mempelajari hal-hal yang sifatnya umum itu melalui karyawan terlebih dahulu. Kemudian setelah menjadi seorang karyawan, kalian ingin memutuskan sebagai seorang wirausaha, kalian harus bisa keluar dari zona nyaman. Kemudian yang ketiga, manfaat dari wirausaha ini adalah tidak terikat waktu. Kemudian menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat akan waktu. Apa yang akan kita lakukan atau kerjakan semua tergantung pada diri kita sendiri. Perlu diingat, hal ini akan menimbulkan berbagai konflik. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, kemudian kita seenaknya mengatur waktu yang kita punya, itu akan menjadi sebuah bumerang yang akan menyerang kita sendiri. Jadi kita harus giat, semangat, dan pantang menyerah, kemudian terus kreatif dan inovatif untuk mencapai kesuksesan dalam wirausaha yang sedang kita bangun. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menjadi bos, itu kita leha-leha, kemudian karyawan yang bekerja, terus kita mengabaikan hal-hal yang bersifat inovatif dan kreatif. Jadi meskipun kita sudah sebagai bos, kita harus tetap kreatif dan inovatif demi mengembangkan masa depan usaha yang lebih baik. Kemudian yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan berwirausaha, kita akan menunjukkan kemampuan asli dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu dituntut untuk menjadi orang lain. Yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Nah, menjadi seorang wirausaha itu pasti akan membutuhkan sebuah laba demi kelangsungan usaha yang sedang kita bangun. Tanpa laba atau keuntungan, kita tidak akan bisa melanjutkan usaha yang sedang kita bangun. Jadi, lebih baik kita mendapatkan keuntungan dari usaha yang sedang kita geluti. Jangan sampai usaha yang sedang kita geluti menjadi terpuruk ataupun bangkrut. Semoga kita menjadi seorang wirausaha yang baik dan benar, kemudian sukses di nantinya. Untuk lebih mengenali tentang apa dunia wirausaha kepada kalian, nah, saya punya tugas untuk kalian semua. Tugasnya sederhana dan sangat mudah sekali menurut saya. Tugasnya yakni kalian cari dan kalian amati serta tanyakan berbagai hal tentang dunia usaha, baik perseorangan atau industri di sekitar rumah kalian. Jadi kalian nanti berkeliling ke dunia industri ataupun perusahaan perorangan yang ada di sekitar kalian. Nah, jadikan video dokumenter dalam tugas kalian tersebut. Jadi kalian sekalian belajar tentang editing video. Jadi satu kali berenang, dua pulau terlampaui. Nah, apa saja yang akan kalian tanyakan dalam wawancara tersebut? Satu, latar belakang sebagai wirausaha. Jadi latar belakangnya mendirikan sebuah wirausaha itu apa? Misalnya perusahaan genteng kalau di sekitar rumah saya ataupun di tempat saya sendiri. Itu usahanya latar belakangnya apa, karena turun-temurun, warisan, atau dan sebagainya. Kalau misalnya pabrik minuman atau pabrik makanan ringan gitu. Jadi latar belakang apa yang latar belakang apa yang apa ya latar belakang apa yang sip. Latar belakang apa yang mendasari seorang tersebut membuka sebuah lapangan usaha atau wirausaha, baik perorangan ataupun industri tadi. Nah, kemudian yang kedua yang kalian harus tanyakan, itu jenis usaha dan produk. Jadi jenisnya apa, produknya apa, kalian tanyakan secara gamblang. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, pemasaran. Bagaimana teknik pemasarannya? Apakah masih konvensional ataupun sudah online. Kemudian yang keempat,
konsumen atau sasarannya. Nah, misalnya kalian menemui sebuah industri yang menjual makanan ringan. Jadi sasarannya, konsumennya itu misalnya anak kecil. Atau kalian menemui dunia usaha yang berkaitan dengan multimedia, misalnya tukang syuting ataupun tukang banner. Nah, itu sasaran konsumennya siapa saja. Kalian sebutkan di dalam video dokumenter yang sudah kalian buat tadi. Jadi, intinya kalian mencari ataupun menemui dunia usaha, baik perseorangan maupun industri, di sekitar rumah kalian. Jangan jauh-jauh, di sekitar rumah saja. Kemudian kalian wawancara tentang 4 hal tersebut. Setelah kalian wawancara, sambil kalian videokan. Jadi tugasnya buat individu, bukan buat kelompok. Biar kita tetap berada di rumah dan tetap menjalankan social distancing. Nah, itulah akhir dari bab 1 tentang sikap dan perilaku seorang wirausaha. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa lontarkan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.